Dios Radio, Voice of Inspiration. Senang banget deh hari ini bisa kembali lagi nemenin kamu, bisa bersama-sama di acara Jalan Kehidupan. Nah, kalau di Jalan Kehidupan kita akan belajar banyak tentang firman ya. Jadi makanya line WA udah saya buka di 081387227274. Isi ulang lagi ya di 081387227274. Ya walaupun saat ini di Kota Bandung ini cuaca agak-agak sedikit tidak enak ya. Hujan tiba-tiba dari panas atau menjadi mendung ya, tapi tetap walaupun cuaca tidak mendukung, hati kita harus tetap penuh dengan sukacita. Apalagi hari ini kita mau belajar banyak nih di acara Jalan Kehidupan. Oke. Isi juga mau informasikan bahwa acara ini kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi jangan lupa untuk kamu subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya nanti kita upload video yang baru, kamu langsung dapat notifnya. Nah, untuk video-video yang sudah ada juga jangan lupa untuk kamu tonton, kamu like dan kamu share setiap video itu biar orang-orang yang kamu kasih pun bisa mendapatkan berkat yang sama. Dan untuk informasi Dios Radio sendiri, ada apa, ada acara apa di Dios Radio? Nah, kamu tinggal cek aja di Instagram Dios Radio. Itu di Dios Radio VOE. Semuanya huruf kecil dan disambung. Oke? Nah, sebelum kita mulai kita memperkenalan dulu ya sama beliau yang sudah hadir, hamba Tuhan yang sudah hadir di studio sore malam hari ini. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore. Selamat sore pendengar semua. Luar biasa ya hari ini. Tadi saya datangnya mepet banget. Hari ini luar biasa macet. Gimana Bu perjalanannya hari ini? Ya, sebetulnya tidak terlalu macet ya tadi. Mungkin orang-orang merasa mendengar bahwa akan ada demo, jadi mungkin pada lebih baik di rumah. Ya, udah gitu didukung dengan hujan lagi ya Bu ya. Hujan, ya. Betul. Jadi orang memilih untuk tidak akan keluar aku. Makanya tadi waktu saya datang, Ibu sudah hadir di studio. Nah, sebelum kita mulai nih Bu, boleh Ibu memperkenalkan diri dulu tentang siapa Ibu dan dari mana? Nah, silakan Bu. Iya, baiklah. Perkenalkan diri saya. Karena kan ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Ya. Saya Ibu Awi Sunarwi. Saya pelayanan di Gereja Betel Indonesia GPI Api Kemuliaannya. Saya sudah berkeluarga, suami saya satu. Ya pasti itu sudah suatu kemutlakan. Anak saya 2 dan ya puji Tuhan mereka sudah menginjak dewasa ya, karena satu udah umur 22 tahun dan yang kedua umur 20 tahun. Ya puji Tuhan. Okay. Wow. Dan luar biasa banget ya Sobat Dios. Malam hari ini kita akan bersama dengan Ibu Awi juga kita akan belajar tentang firman. Nah, yuk buat kamu semua nih Sobat Dios, persiapkan hati kamu untuk kamu benar-benar menyiapkan hati untuk kita bisa belajar menyerap tentang setiap sharing yang disampaikan malam hari ini. Jadi yuk siapkan hati, pikiran kamu, tubuh jiwa roh kamu untuk kita benar-benar menyerap semua yang terbaik yang dari Tuhan yang akan diberikan sore malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk di acara ya, sebelum juga kita mulai acara Jalan Kehidupan malam hari ini, mulai acara sharing firman malam hari ini juga kita akan dengarkan dulu satu buah lagu. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio, Voice of Inspiration. Nah, buat kamu nih Sobat Dios ya, yang sekarang lagi mendengarkan acara Jalan Kehidupan, kita akan mulai sharing kita malam hari ini bersama Ibu Awi, dan kita akan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, saya minta Ibu untuk berdoa pembuka sekalian langsung dilanjutkan dengan sharing. Silakan Ibu. Ya, mari kita bersama-sama kita mau satukan hati kita. Kami teramat bersyukur ya Tuhan, karena setiap hari kami boleh mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami boleh merasakan betapa Engkau selalu hadir dan Engkau terus mau supaya kami
mengalami pertumbuhan, baik di dalam pengenalan kami akan Tuhan, di dalam cinta kami akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, hamba-Mu secara pribadi boleh berbagi, sharing kebenaran firman Tuhan kepada seluruh pendengar Radio Dios. Engkau mengurapi kami, dan juga biar semua sarana dan prasarana yang kami pergunakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, semuanya boleh Tuhan urapi dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dari awal sampai akhir untuk seluruh penyampaian berita firman-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat dan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau memberikan pengertian bagi setiap kami, supaya sungguh hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sekali lagi kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baiklah para pendengar Radio Dios yang dikasihi Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa ya. Saya sangat bersyukur karena saya boleh diberikan kesempatan karena anugerah Tuhan untuk berbagi melalui siaran radio ini. Ya, sebelum saya menyampaikan apa yang saya sudah persiapkan, saya sedikit bercerita terlebih dahulu ya. Salah satu cita-cita saya pada waktu saya masih kecil adalah menjadi penyiar radio. Ya, ketika saya masih kecil ya, saya usia ya SMP, pada waktu itu kan siaran sangat terbatas ya, televisi terbatas, radio juga terbatas, dan setiap kali saya nonton TV, saya melihat para penyiar, saya selalu bilang suatu saat saya akan menggantikanmu gitu ya. Tapi pada waktu itu saya tidak pernah menyangka bagaimana Tuhan itu akan membawa saya atau akan menggenapi rencananya buat saya, karena ya biasa, karena anak-anak semur itu biasanya kan suka punya cita-cita ya, punya keinginan gitu, dan ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi impian demi impian kita ya. Saya tidak menyangka bahwa ternyata Tuhan menggenapinya, dan salah satu ya hari ini saya bisa berbagi melalui siaran radio ini. Saya percaya juga ini adalah bagian dari rencana Tuhan ya. Ya, saya sangat bersyukur sekali ya. Walaupun memang di awal-awal ini saya yang merasa sedikit grogi ya. Karena biasanya kalau kita berbicara langsung di depan banyak orang ada situasi yang berbeda gitu ya. Tapi ya saya percayalah gitu, Tuhan beracara bagi kita semuanya ya. Tema yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa. Ya, karena saya percaya bahwa salah satu fase kehidupan yang paling banyak kita jalani itu adalah masa-masa di mana kita menjadi satu pribadi yang dewasa. Ya, kalau kita mau lihat atau secara ilmu, secara umum gitu, bahwa kita percaya ya, manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan sebagai komponen atau sebagai sesuatu yang hidup itu pasti mengalami sebuah pertumbuhan. Dan kita juga percaya bahwa ketiga bagian dari kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita pun ketiga-tiganya harus mengalami pertumbuhan. Karena sebagai satu makhluk yang sehat itu pasti mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bahwa dia akan berada dalam satu situasi sebagaimana dengan usianya. Ya, salah satu contoh saja misalnya kita melihat dari teori perkembangan manusia. Di dalam teori perkembangan manusia itu kan kita dibagi dalam tahap-tahap pertumbuhannya ya. Ada masa ketika umur 0 sampai 5 tahun itu disebut dengan masa bayi atau masa balita. Kemudian dari umur 5 sampai 12 tahun itu disebut dengan masa anak-anak. Kemudian umur 12 tahun sampai 18 tahun itu disebut sebagai masa remaja. Kemudian umur 18 tahun sampai 65 tahun dikategorikan sebagai usia dewasa. Dan kalau kita lihat di sini, ini range waktunya kan udah paling panjang. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa usia dewasa ini merupakan usia yang terlama yang harus dijalanin oleh manusia gitu. Sehingga disinilah letak kualitas kita, kemudian kemaksimalan hidup kita sebagai manusia itu ada di dalam fase kedewasaan itu. Setelah kita menjadi dewasa, kita akan masuk di dalam satu fase, yaitu
usia lansia ya, dari umur 65 tahun ke atas ya, sampai Tuhan panggil kita itu masa lansia. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa manusia yang sehat secara fisik pun kita akan lihat gitu bahwa kita pun mengalami pertumbuhan baik secara fisik, kognitif kita, pengetahuan kita, attitude kita, dan semua yang menyangkut kehidupan kita itu mengalami pertumbuhan. Nah, itu secara jasmani atau secara teori pertumbuhan manusia. Nah, di dalam perkembangan kita atau di dalam pengenalan kita akan Tuhan menjadi pribadi, atau kalau misalnya boleh saya katakan sebagai manusia-manusia yang rohani, kita pun juga harus mengalami pertumbuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Saya sebetulnya ketika mempersiapkan ini, saya dipicu dengan satu pernyataan ketika saya ngobrol dengan anak saya. Kemudian saya bilang sama dia, gak enak ya menjadi orang yang dewasa karena dia sudah umur 22 tahun. Tapi kadang-kadang saya suka melihat perilakunya masih seperti anak-anak. Dan saya bilang, enak ya menjadi, gak enak ya menjadi orang dewasa karena tanggung jawabnya udah berbeda dengan ketika dia menjadi anak-anak. Dan dia bilang begini, saya sebetulnya ingin tetap menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak itu tuh enak katanya ya, karena tidak banyak dituntut tanggung jawab gitu. Tapi tentu saja kita tidak mau juga ya kita terus-menerus menjadi anak-anak, karena pasti kita juga bertumbuh, ada tanggung jawab yang harus kita emban, kemudian juga ada banyak hal yang Tuhan juga percayakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun mau tidak mau harus hidup sebagaimana dengan fase yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, pendengar Dios yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan yang saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Saya ambil dari dalam kitab Korintus 13. Ya, saya akan bacakan untuk pendengar Dios semuanya. Di dalam 1 Korintus 13, ya. Sebetulnya ini merupakan satu bagian dari satu firman Tuhan yang akan saya bagikan ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebentar saya persiapkan terlebih dahulu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi firman Tuhan sendiri di sini menegaskan kepada setiap kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan pun harus mengalami pertumbuhan. Bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik kita, pertumbuhan jiwa kita, tetapi secara kerohanian pun kita harus mengalami pertumbuhan itu. Di dalam 1 Korintus ini dikatakan bahwa ya, ketika kita masih kanak-kanak, perilaku kita menjadi seperti kanak-kanak. Tetapi kita ketika sudah menjadi dewasa, maka kita pun harus berperilaku atau bersikap untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita dan masuk kepada fase menjadi satu pribadi yang dewasa. Nah, mengapa kita harus menjadi pribadi yang dewasa? Kita mau melihat satu bagian juga di dalam firman Tuhan ya, di dalam kitab Efesus, di dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 4 ayat yang sebetulnya ini merupakan satu perikop yang cukup panjang, tetapi kalau saya tadi memperhatikan atau meneliti dari ayat-ayat ini, kedewasaan itu sangat diperlukan, karena kedewasaan ini sebagaimana dengan tema atau judul dari Efesus ini dikatakan bahwa kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, kedewasaan itu menentukan kesatuan tubuh Kristus, dan juga kedewasaan itu menentukan banyak hal, di mana nanti di dalam ayat berikutnya itu kedewasaan itu akan membawa kita untuk kita itu menjadi serupa seperti Kristus. Dan saya percaya bahwa salah satu tujuan hidup kita, salah satu kerinduan kita adalah kita menjadi keserupaan dengan Kristus.
Kristus. Nah, ya, baik kita bersama-sama mau melihat di dalam Efesus 4 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat pendengar semuanya. Di situ dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita akan kembali kepada pengertian-pengertian mengapa kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Kita mengambil di dalam Efesus tadi, salah satu yang paling menonjol, yang kalau kita mau lihat bahwa kedewasaan adalah unsur utama untuk kita mencapai kesatuan tubuh Kristus. Ya, kalau misalnya kita berbalik atau kita memikirkan atau kita berpikir tentang anak-anak itu biasanya suka dengan hal-hal yang sifatnya sama, ya. Saya waktu tahun 2007 saya sempat menjadi guru ya di salah satu sekolah gitu, dan saya banyak mempelajari tentang perilaku anak-anak, dan memang sebetulnya di dalam pelayanan saya sangat suka dengan pelayanan anak, dan ketika saya masih muda saya memang lebih banyak terjun gitu ya di dalam pelayanan anak. Dan salah satu sifat yang menonjol dari seorang anak itu adalah dia suka dengan segala sesuatu yang sama gitu ya. Dia seneng kalau dia ketemu dengan teman yang pakai baju yang sama, kemudian dia seneng kalau misalnya dia mengumpulkan benda-benda itu yang punya corak yang sama gitu. Tetapi di dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa salah satu ciri atau salah satu tuntutan untuk kita menjadi dewasa adalah ketika kita bisa mengalami atau bisa membawa kepada satu kesatuan, sekalipun memang kalau di dalam ayat ini dikatakan dari berbagai macam perbedaan, tetapi bisa disatukan ketika kita sudah memiliki mindset sebagai seorang yang sudah dewasa. Ya, kalau di dalam ayat ini dikatakan tentang kesatuan tubuh Kristus, berarti bahwa kedewasaan itu merupakan satu unsur yang diperlukan untuk menuju satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang dewasa? Di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ya, saya percaya bahwa kita semuanya sudah tahu ya bahwa zaman sekarang ini informasi dan teknologi segala macam sudah memberikan peluang bagi setiap kita untuk kita mempelajari banyak hal. Apa sih saat-saat ini yang tidak bisa kita pelajari? Kalau zaman dulu sebelum teknologi berkembang sedemikian rupa, untuk mempelajari sesuatu itu kita membutuhkan daya upaya yang begitu besar ya. Tetapi sekarang dengan adanya internet, dengan adanya era keterbukaan ini, apapun dapat kita pelajari. Ada efek positifnya, tapi banyak juga efek negatifnya ya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terhindar, kita bisa terlepas dari hal-hal yang mungkin akan membawa kita kepada penyimpangan iman kita, ataupun juga kepada perkara-perkara yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Disinilah dibutuhkan kita memiliki pemikiran yang dewasa. Karena seperti yang tertulis di dalam Efesus tadi, bahwa salah satu tujuan untuk kita menjadi dewasa adalah supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Nah, kemudian ada satu bagian lagi, kenapa kita perlu untuk menjadi pribadi yang dewasa adalah supaya kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Kita percaya ya bahwa Tuhan itu membutuhkan umatnya, atau Tuhan itu butuh kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Saya seringkali ya melihat ataupun juga mengamati gitu ya, bahwa ketika seseorang itu belum menjadi seseorang yang dewasa, maka akan menimbulkan banyak sekali ya persoalan-persoalan
Ketika seseorang menikah tetapi dia belum dewasa, maka akan menimbulkan banyak sekali persoalan di dalam pernikahannya. Ketika seseorang itu mendapatkan sebuah tanggung jawab dan dia belum menjadi satu pribadi yang dewasa, maka dia pun akan banyak menimbulkan persoalan di dalam tanggung jawab yang dia emban. Nah, kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya salah satunya adalah dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Dan disitulah kedewasaan itu sangat dibutuhkan oleh kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya. Walaupun ya tidak kita pungkiri bahwa ada satu bagian dari firman Tuhan yang konteksnya berbeda. Di situ dikatakan bahwa kita harus berlaku seperti anak-anak. Tetapi itu konteks yang berbeda. Mungkin suatu saat kita akan sharingkan tentang hal ini. Tetapi di dalam hal ini kita mau menegaskan bahwa Tuhan membutuhkan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ya, pendengar Dios yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kita melihat tadi dari apa yang saya sudah sampaikan di atas, kita dapat simpulkan bahwa segala sesuatu itu tuh bisa diukur, ya. Kalau tadi perkembangan manusia itu tuh bisa diukur, kemudian juga hal-hal yang pengetahuan manusia itu juga bisa diukur. Nah, kedewasaan kita sebagai umat Tuhan, kedewasaan kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan itu pun juga sebetulnya bisa diukur gitu. Bagaimana cara mengukurnya? Mari kita bersama-sama ya. Saya akan ada beberapa poin yang perlu untuk saya sampaikan kepada pendengar Dios yang dikasihi Tuhan. Ini juga akan menjadi satu tolok ukur atau menjadi satu barometer bagi setiap kita, atau kita bisa mengecek apakah saya ini sudah menjadi pribadi yang dewasa atau belum. Ya, mari kita bersama-sama melihat. Yang pertama adalah bagaimana caranya mengukur apakah kita ini di dalam kasih kita kepada Tuhan itu kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ya, kalau zaman kita masih remaja, kita mengenal ada istilah cinta monyet ya. Cinta monyet itu kadang-kadang kita hanya mengutamakan perasaan kita gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang lain diabaikan demi sebuah perasaan yang namanya perasaan cinta. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belum menjadi pribadi yang dewasa. Di dalam cinta mereka, di dalam perasaan mereka, mereka belum dewasa. Nah, ketika saya merenungkan poin ini, karena saya seringkali tergelitik ya. Kadang-kadang kita suka bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku cinta Engkau. Bahkan di dalam pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, di dalam doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, seringkali kita berkata bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah betul kita mengasihi Tuhan? Dalam hal ini kalau kita misalnya bawa masuk kepada ranah kedewasaan kita, apakah betul kita itu sudah mengasihi Tuhan? Kita mau melihat satu ayat yang saya berharap ayat ini juga mengingatkan kita bahwa pentingnya kita itu mengerti diri kita, seberapa kita sudah mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 21 kita akan lihat bersama-sama ya. Dalam Yohanes 21, sebentar saya akan persiapkan ayatnya. Yohanes 21. Nah, dari judulnya saja ini bukan main-main ya. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan bacakan ayatnya supaya kita akan lebih memahami maksud dan tujuan saya mengupas ayat ini, dan saya kaitkan dengan kedewasaan kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita melihat di dalam perikop ini, sepertinya tidak nyambung ya, antara pertanyaan Yesus dengan jawaban Simon, atau sebaliknya. Pertanyaan Yesus kepada Simon, kemudian apa yang pada akhirnya Yesus berikan jawaban atas jawaban yang diberikan oleh Simon kepada Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Simon menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Perkataan itu diulang 3 kali. Yesus bertanya 3 kali, kemudian dijawab juga 3 kali, dan kemudian juga Yesus memberikan pernyataan, gembalakanlah domba-dombaku, itu juga 3 kali. Sobat Dios yang dikasihi Tuhan, pernah enggak kita berpikir bahwa sebagai satu pribadi yang dewasa, ketika kita berkata kepada Tuhan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, itu tidak hanya berbicara tentang perasaan lagi. Ya, seperti tadi di awal saya katakan, ketika kita cinta monyet, ya, atau kalau bahasa sekarangnya kita punya crush gitu ya, itu kita lebih banyak, anak-anak lebih banyak perasaan mereka yang dia sampaikan gitu ya, tanpa berpikir hal yang lain. Bahkan kalau zaman-zaman dulu, ya zaman-zaman angkatan saya masih muda, kadang-kadang kita mendengar ya lagu-lagu dunia yang menurut kita nggak masuk akal gitu, dan itu hanya dinyatakan atau dikatakan oleh orang yang sedang cinta monyet. Misalnya tidak masalah menderita, tidur di atas koran tidak masalah gitu ya. Pernyataan-pernyataan seperti itu dikatakan oleh anak-anak atau orang-orang yang belum memahami arti cinta yang sesungguhnya gitu. Nah, di dalam ayat ini ketika Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, dan Yesus berkata bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Kita bisa lihat bahwa perasaan atau pernyataan atau ungkapan cinta kita kepada Tuhan pada akhirnya itu berbicara tentang tanggung jawab. Ya, berbicara tentang tanggung jawab. Saya sudah memasuki pernikahan yang ke-23 tahun ya. Mungkin bagi setiap kita atau bagi pasangan yang sudah menikah dan ya bukan disebut sebagai pengantin baru lagi gitu ya, pasti rasa semuanya udah berbeda gitu ya. Kalau awal-awalnya ketika kita berbicara tentang cinta, itu lebih banyak melibatkan tentang emosi kita, lebih banyak melibatkan tentang perasaan kita. Tetapi semakin matangnya hubungan kita, semakin dewasanya hubungan kita, maka kita tidak berbicara tentang emosi atau perasaan itu lagi. Tetapi yang lebih banyak berpengaruh atau yang lebih banyak berperan di situ adalah berbicara tentang komitmen dan berbicara tentang tanggung jawab. Jadi ketika kita mengatakan kepada Tuhan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, bahwa aku mencintai engkau Tuhan, itu sebetulnya sekarang ini ketika kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, kita berbicara tentang komitmen kita kepada Tuhan dan juga berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau istilahnya bahasa sederhananya itu kan ketika Yesus bertanya kepada Simon, apa kamu mengasihi aku? Dan Simon itu menjawab, aku mengasihi engkau.
Yesus secara tidak langsung berbicara bahwa kalau memang engkau mengasihi aku, sekarang tunjukkanlah tanggung jawabmu sebagai pribadi yang mengasihi aku. Seorang suami yang mengasihi istri atau mengasihi anak-anaknya atau mengasihi keluarganya, ketika sudah masuk di dalam satu hubungan yang lebih dewasa, maka tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi berbicara tentang tanggung jawab. Apa gunanya misalnya seorang suami selalu berkata kepada istrinya, I love you, tetapi dia tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami? Apa gunanya seorang ayah selalu berkata kepada anaknya, I love you, tetapi dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah? Nah, demikian juga hal yang sama kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan pun juga menuntut tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Kalau di sini dikatakan gembalakanlah domba-dombaku, saya sebetulnya sempat berpikir gitu ya, kenapa Tuhan gak bilang pimpinlah domba-dombaku? Atau apa ya, mungkin bahasa yang lebih bukan kasar ya, tapi mungkin bahasa yang lebih rada sedikit ini, pimpin, arahkanlah, atau ya sesuatu yang berbeda lah maknanya gitu. Tetapi kenapa Tuhan mempergunakan kata gembala? Ya, kalau saya memperhatikan ya bukan hanya secara dunia nyata ya, kita juga bisa melihat ya, misalnya di dalam di YouTube atau mungkin juga di TV atau dimanapun, kita kan bisa melihat perbedaan bagaimana seorang gembala itu memperlakukan domba-dombanya, atau bagaimana seorang pemimpin itu memperlakukan anak buahnya. Kadang kita punya konsep bahwa seorang pemimpin itu kan harus memimpin, dan seorang pemimpin biasanya memimpin, dia selalu memposisikan dirinya atau menempatkan dirinya selalu di depan. Dan ketika dia ada di depan, tentu saja kita tahu apa yang para pemimpin ini lakukan gitu ya. Tetapi kalau gembala, ketika gembala ini misalnya menggembalakan domba atau misalnya menggembalakan bebek gitu ya, kita akan lihat bahwa gembala ini dia akan memposisikan dia. Kadang dia bisa di depan, kadang dia bisa di tengah, bahkan kadang juga dia bisa di belakang. Artinya bahwa peran seorang gembala itu dia akan lebih kompleks. Dia bukan hanya ada di depan, tetapi dia selalu ada di mana-mana dalam rangkaian, dalam hal dia menjaga domba-dombanya. Jadi kesimpulan pertama yang kita mau temukan di dalam kedewasaan kita, di dalam kita mengasihi Tuhan, adalah berbicara tentang tanggung jawab kita. Saat-saat ini mungkin kita juga perlu untuk mengevaluasi diri kita ya. Tadi saya katakan kita di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, seringkali kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan I love you Tuhan. Bahkan ketika kita mengatakannya mungkin kita bisa berpuisi-puisi gitu ya untuk menyampaikan itu. Tetapi mari kita lebih lagi evaluasi diri kita. Apakah perkataan kita di dalam mengasihi Tuhan itu sudah kita tunjukkan atau sudah kita ikuti dengan tanggung jawab kita ketika Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam kehidupan kita? Kalau belum, mari kita tingkatkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebelum kita lanjut kepada poin-poin berikutnya, ya saya serahkan dulu kepada Isya untuk jeda. Oke, terima kasih Bu. Dan kita akan lanjut lagi nih Sobat Yos ya. Sebelum kita lanjut, kita mau dengarkan satu buah lagu dulu, untuk kita sama-sama bisa mencerna apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Awi ya. Dan kita juga mau belajar lebih lagi. Dan ini benar-benar suatu hal yang luar biasa banget, ya kan? Gimana kita harus bersikap, bagaimana kita sikap hati kita harus seperti apa, tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita beranjak dewasa. Nah, untuk kita lebih dalam lagi, sebelum kita mulai, kita lanjut
di sesi berikutnya kita dengarkan dulu satu buah lagu. So stay tune terus di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration masih dengan Isya dan juga masih bersama Ibu Awi yang hari ini men-sharingkan firman di acara Jalan Kehidupan. Dan tadi juga di sesi yang pertama Ibu sudah menjelaskan luar biasa banyak banget. Nah, kalau kamu ketinggalan jangan lupa nanti cek YouTube Dios Radio karena kita akan upload acara hari ini di YouTube kita dan kamu bisa mendengarkan kembali apa yang dibagikan dan di-sharingkan oleh Ibu Awi sore malam hari ini. Dan buat kamu semua, saya mau ngingetin lagi bahwa line WA sudah kita buka di 0813 87227274. Ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan kamu bisa bertanya, masukkan pertanyaan kamu di WA kita. Atau mungkin sepanjang tadi Ibu Awi juga men-sharingkan firman, kamu mungkin ada yang relate sama kamu dan kamu ingin berbagi pengalaman kamu, boleh chat aja langsung ke nomor WA yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, yuk siapkan hati kita akan kembali lagi belajar malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Awi. Silakan Ibu. Ya, pendengar Dios yang dikasih Tuhan, sebelum saya masuk kepada poin berikutnya, sedikit saya mereview ya dari apa yang saya sudah sampaikan di awal gitu, bahwa ketika kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mulai bukan hanya sekedar berbicara tentang perasaan kita atau tentang emosi kita, tetapi berbicara tentang tanggung jawab apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Dan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, atau mungkin juga kalau kita mau aplikasikan di dalam dunia kerja, ketika kita bilang bahwa kita mengasihi perusahaan di mana kita bekerja, kita mengasihi pimpinan kita, maka semua berbicara tentang tanggung jawab yang harus lebih kita perhatikan. Ya. Kita masuk kepada poin yang kedua. Kita mau bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita mau melihat satu perikop yang akan mendasari apa yang saya mau bagikan berikutnya. Kita lihat di dalam kisah yang tertulis dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang berikutnya nanti saya akan sebutkan ya. Di sini topiknya atau temanya adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Apa sih hubungannya kedewasaan kita dengan perikop yang saya mau bagikan gitu ya. Jadi di dalam poin yang kedua ini adalah bahwa kita akan berbicara tentang kedewasaan kita di dalam pelayanan. Ya, mari saya akan bacakan terlebih dahulu ya di dalam Lukas ke-10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya
lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini juga masih berhubungan dengan poin yang pertama, tentang ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, tidak hanya berbicara tentang perasaan atau emosi kita, tetapi tentang tanggung jawab kita. Bagian yang kedua ini adalah merupakan tanggung jawab kita kepada sesama kita. Kalau yang pertama tadi adalah kedewasaan di dalam kasih kita kepada Tuhan, berbicara tanggung jawab kita kepada Tuhan, tetapi yang kedua ini adalah tanggung jawab kita kepada sesama kita. Mari kita lebih jauh lagi ya melihat di dalam apa yang tertulis di dalam perikop ini. Di situ dikisahkan ada 3 orang yang di dalam kisah yang Tuhan Yesus jelaskan. Ada imam, kemudian juga ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Kita semuanya tentu tahu ya, imam itu mewakili siapa, imam Lewi itu, para Lewi ini juga mewakili siapa, dan orang Samaria ini mewakili siapa. Kalau kita memperhatikan bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, yang paling banyak Tuhan Yesus kritik itu adalah bukan orang banyak atau orang-orang yang selalu mengikuti Yesus ya, tetapi yang lebih banyak dikritik oleh Tuhan Yesus adalah para imam dan orang-orang yang kebanyakan mereka berada di lingkungan bait suci. Artinya kalau dalam bahasa sekarang atau kalau kita misalnya lihat dari konteks zaman sekarang, mungkin lebih kepada sikap atau perilaku dari hamba-hamba Tuhan gitu ya. Itu kalau kita melihat dari sini gitu. Nah, sementara orang Samaria ini di dalam dalam masa itu mereka disebut sebagai orang-orang yang sebetulnya sedikit dimarginalkan atau sedikit dipinggirkan, karena orang Samaria itu adalah bukan 100% orang Yahudi yang istilahnya pada waktu itu mereka mendapatkan tempat yang terbaik gitu. Nah, di dalam kisah itu dikatakan bahwa para imam dan Lewi itu dalam perjalanan Yeriko ke Yerusalem. Apa sih sebetulnya yang terjadi, atau antara Yeriko dan Yerusalem itu tuh ada apa gitu ya? Ya, kalau misalnya kita memperhatikan bahwa bait suci itu atau ya bait suci itu letaknya ada di Yerusalem. Sementara Yeriko itu berada di bawah dari Yerusalem itu. Dan di dalam pada masa itu karena Yerusalem itu sudah penuh dengan penduduknya, sehingga para imam itu lebih banyak tinggal di Yeriko. Sehingga kita tahu ya, imam dan para Lewi itu mereka tinggal di Yeriko. Kemudian apa yang mereka lakukan setiap hari adalah mereka melakukan perjalanan dari Yeriko, dari rumah menuju ke bait Allah, yaitu di Yerusalem. Seperti itulah kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari, dari rumah ke bait Allah, dari Yeriko ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Yeriko. Seperti itu yang menjadi kebiasaan dari para imam dan orang Lewi ini. Nah, ketika ada satu peristiwa yang terjadi di tengah jalan dalam perjalanan para imam dan orang Lewi ini dari Yerusalem ke Yeriko, atau dari rumah antara rumah dan bait Allah, di situ melihat bahwa ada orang yang sedang terkapar dan membutuhkan pertolongan. Di ayat ini diceritakan bahwa orang ini adalah korban begal ya, kalau saat ini ya mungkin ya korban begal gitu, dan dalam kondisi yang sangat parah, dia dalam keadaan yang sangat kritis dan sebetulnya memang betul-betul membutuhkan pertolongan gitu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita apa yang dilakukan oleh para imam ketika
melihat ada orang yang seharusnya ditolong. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika imam itu melihat ada orang yang harus ditolong di sisi jalan, misalnya di sebelah kiri, para imam ini justru menghindar. Dia berjalan melewati sebelah kanan. Dan itu pun juga yang dilakukan oleh orang Lewi. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang dianggap orang dari kelas 2 lah, atau orang yang nggak terlalu dianggap, seperti ketika orang itu menganggap memperlakukan orang-orang Yahudi. Ternyata orang Samaria ini justru dia memiliki empati yang lebih daripada apa yang dimiliki oleh para imam dan Lewi. Dia turun, kemudian dia membantu, dia membawa, ya istilahnya bawa ke rumah sakit, kemudian dia biayai, bahkan dia ngasih deposit. Pokoknya nanti kalau kurang, saya akan kembali dan saya akan bayar semua kebutuhannya gitu. Nah, kalau kita melihat dari peristiwa ini adalah satu gambaran yang sangat kontras ya dari apa yang sebetulnya kita harapkan gitu. Kadang kita mungkin berpikir justru seharusnya para imam atau orang Lewi ini yang berbuat sesuatu, yang seharusnya menolong itu seharusnya mereka gitu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita, dan kalau menurut kalau kita mau memperhatikan gitu, sebetulnya ini bukan hanya sekedar cerita atau bukan hanya sekedar perumpamaan, karena lokasi atau peristiwa yang digambarkan oleh Yesus itu tuh hampir mirip dengan peristiwa atau dengan kondisi pada waktu itu gitu. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh para imam dan juga orang Lewi itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dan di dalam peristiwa ini Yesus bertanya kepada orang yang awal melemparkan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, menurutmu sesama manusia di dalam cerita ini siapa? Dan orang yang tadi bertanya kepada Yesus itu dikatakan bahwa orang Samaria itulah yang sudah memperlakukan dengan baik seseorang yang seharusnya ditolong. Dan di dalam ayat yang terakhir itu Yesus berkata bahwa pergilah dan perbuatlah demikian. Dia memperkatakan kepada orang yang bertanya itu, perbuatlah seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Kalau kita balik, Yesus bisa berkata, jangan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh para imam dan oleh para Lewi. Nah, pendengar Dios yang dikasihi Tuhan, apa sih sebetulnya makna yang dapat kita ambil dari kisah ini, dan kalau kita hubungkan juga dengan kedewasaan kita di dalam kita mengasihi sesama gitu ya. Tuhan Yesus ingin menekankan kepada setiap kita bahwa pelayanan yang kita lakukan itu tidak sebatas seperti yang dilakukan oleh para imam dan orang Lewi. Seringkali kita hanya melihat bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang kita lakukan di bait Allah. Orang Lewi dan imam ini fokusnya hanya rumah bait Allah. Rumah bait Allah. Seolah-olah mereka tidak memperdulikan apa yang terjadi di sepanjang jalan antara bait Allah, antara Yerusalem, Yeriko. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia justru lebih memperhatikan apa yang terjadi di sepanjang jalan antara Yeriko dan Yerusalem. Tuhan Yesus ingin memberikan satu peringatan ataupun juga ingin memberikan sebuah pengertian bagi setiap kita bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau kita melihat lagi ada satu peristiwa atau satu kisah yang Yesus tuliskan di dalam Matius 25 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-46. Ya, saya tidak akan bacakan, tetapi ada satu sekilas yang saya ingin jelaskan dari ayat ini. Di situ dikatakan, tapi lebih jelasnya, oke, kita mau lihat dulu ya, supaya kita lebih jelas lagi ya. Kita mau lihat di dalam Matius 25, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-46. Sebentar, saya akan persiapkan ayatnya. Matius, Matius 25,
ayat yang ke-35. Oke. Perikopnya yang tertulis di dalam Matius ini adalah tentang penghakiman terakhir. Ayat yang ke-25 35 saya akan bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab kepada dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita mau melihat dari kedua perikop yang kita baca hari ini, Tuhan itu ingin memberikan satu penekanan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu secara otomatis kita melakukannya untuk Tuhan. Kadang, sekali lagi, seperti yang bagian pertama tadi saya katakan bahwa seringkali kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mencintai engkau gitu. Tetapi di dalam bagian ini ada satu bagian yang harus kita ingat. Seringkali mungkin kita juga mengatakan hal yang sama, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kalau kita kaitkan dari dua perikop ayat yang kita baca ini adalah bagaimana mungkin kita akan mengatakan atau melakukan kita mengasihi Tuhan jikalau kita tidak melakukannya, kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan aku mengasihi engkau yang tidak nampak, tetapi kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sesungguhnya mereka tampak oleh mata kita. Makanya Yesus di dalam Matius ini mengatakan bahwa ketika aku telanjang, seringkali kita sebagai manusia selalu berkata begitu, aku akan melakukan apa saja untuk Tuhan, apapun saya mau buat untuk Tuhan. Tetapi prakteknya kita tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang tampak oleh mata kita. Pendengar Dios yang dikasihi Tuhan, ini sebetulnya memang bukan berita yang menghibur kita ya, tetapi mungkin lebih banyak mengingatkan kita supaya kita betul-betul melihat kehidupan kita itu lebih dalam lagi. Kalau kita kaitkan dengan tema bagaimana kita menjadi dewasa artinya kita akan lebih fokus lagi ketika kita melakukan sesuatu, akan lebih fokus lagi. Bukan hanya sekedar, tetapi kita akan lebih masuk kepada esensi dari apa yang kita lakukan itu. Sehingga di dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita akan juga lebih memahami bahwa, oh ya, ternyata kasih saya kepada Tuhan, Tuhan itu juga tuntut kasih kita kepada sesama kita. Ketika saya bilang aku mengasihi Tuhan, artinya aku juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Ketika saya bilang bahwa saya menolong Tuhan, ternyata kita harus praktekkan dengan kita menolong sesama kita. Nah, kalau kita sudah masuk, kita tarik kepada kehidupan realita kita, memang kita dapat menemukan bahwa ternyata melakukan apa yang kita katakan itu tidak semudah itu, tetapi ketika kita mau mulai mempraktekannya, maka kita akan mulai diperlengkapi sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita akan bisa melihat bahwa betul hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, pendengar Dios yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam poin yang kedua, saya mau menekankan kepada setiap kita bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu dapat kita hormati dengan cara kita melakukan kepada orang-orang yang kelihatan.
Kalau di dalam satu ayat dikatakan bahwa bagaimana mungkin engkau taat kepada Allah yang tidak kelihatan, sementara kepada aturan yang ada di dalam hidup yang kelihatan kita tidak taati. Ketaatan kita kepada Tuhan diukur juga dari ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Seringkali mungkin kita bilang gini, wah Tuhan, aku mau taat kepadamu. Tetapi kita tidak taat dengan aturan-aturan yang ada. Baik itu mungkin di keluarga kita, mungkin di gereja, mungkin di tempat kita bekerja. Bahkan mungkin kalau kita mau lihat ke skop yang lebih luas lagi, aturan-aturan yang ada di tengah bangsa kita. Jadi mari kita bersama-sama, ketika kita mengatakan apapun itu kepada Tuhan, ternyata Tuhan menuntut tanggung jawab kita untuk kita melakukannya kepada sesama kita. Ya, pendengar Dios yang dikasih Tuhan, bagian yang ketiga, yang ini betul-betul juga merupakan satu tuntunan atau tuntutan kalau kita sudah betul-betul menjadi pribadi yang dewasa adalah kita menjadi pribadi yang konsisten. Ini bukan merupakan satu bagian yang sangat yang mudah untuk kita lakukan ya. Yang membedakan antara anak-anak dengan orang dewasa itu adalah ketika kita melakukan, apakah kita melakukannya dengan konsisten atau kita melakukannya berdasarkan dengan mood kita. Kita belajar dari pribadi Yesus. Di dalam berdoa dia melakukannya secara konsisten. Di dalam Injil seringkali kita menemukan satu ayat yang mengatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi ke taman untuk apa? Untuk berdoa. Dan dia lakukan itu secara konsisten. Di dalam melayani orang-orang, Yesus lakukan secara konsisten. Ketika dia melakukan mujizat menolong orang, hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Dan belas kasihan yang selalu tergerak di dalam hati Yesus itu pun konsisten. Yesus tidak pernah memandang bulu ketika dia akan melakukan mujizat. Pokoknya begitu dia hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dia melakukan mujizat. Tuhan pun menuntut hal yang sama di dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi-pribadi yang dewasa, apa yang kita lakukan kalau kita merasa bahwa itu sesuatu yang harus kita lakukan secara konsisten. Apakah kita sudah berdoa secara konsisten? Apakah kita sudah beribadah secara konsisten? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan secara konsisten? Apakah kita sudah melayani Tuhan secara konsisten? Atau kita masih melakukan semua aktivitas itu berdasarkan dengan mood kita? Nah, itu juga menjadi sebuah evaluasi diri kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang dewasa, artinya bahwa kita harus belajar menjadi orang-orang yang konsisten. Jadi kesimpulan dari apa yang saya bagikan pada kesempatan ini adalah satu, bahwa betul Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Karena kedewasaan kita itu menentukan banyak hal. Di dalam bagian yang pertama tadi saya katakan bahwa kedewasaan kita ini merupakan satu komponen yang paling utama untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Hari-hari ini kita dibutuhkan, kedewasaan kita dibutuhkan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kedewasaan kita dibutuhkan. Kalau kita nggak dewasa, maka kita hanya akan berpikir tentang diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah berpikir tentang orang lain. Kita tidak akan pernah berpikir tentang sesuatu yang lebih besar yang harus menjadi perhatian kita. Kedewasaan kita juga akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang berpegang teguh kepada kebenaran, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Saat ini, apapun yang kita ingin tahu, kita dapat temukan. Di YouTube ada, di internet ada, dimanapun itu ada. Tetapi kalau kita tidak menjadi pribadi yang dewasa, maka kita akan mudah dihasut. Kita akan mudah dipengaruhi, sehingga kebenaran yang sudah kita miliki berdasarkan yang bersumber dari kebenaran Kristus, kadang-kadang akan mudah dialihkan atau akan mudah digeser dengan kebenaran-kebenaran dunia yang sepertinya itu benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Oleh karena itu kita perlu untuk menjadi pribadi yang dewasa supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran.
Kemudian bagaimana kita mengukur apakah kita sudah betul-betul menjadi pribadi yang dewasa? Mari kita cek tanggung jawab kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, apakah betul kita sudah melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kita? Kemudian bagian yang kedua adalah ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, ternyata tidak cukup sampai di situ. Kita pun juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita melakukan untuk sesama kita, secara otomatis kita pun melakukannya untuk Tuhan. Dan bagian yang terakhir adalah kita akan melakukan itu semuanya dengan konsisten, bukan hanya berdasarkan dengan mood kita. Kita berdoa bukan karena kita punya mood lagi, kita beribadah bukan karena kita punya mood, tetapi karena kita punya tanggung jawab dan kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau hal-hal itu kita mulai praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapati diri kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan kita siap menjadi alat-alat Tuhan untuk menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa. Tuhan memberkati. Oke, Sobat Yos, kita sudah mendengarkan sharing malam hari ini luar biasa banget ya. Dan buat kamu nih yang mau bertanya boleh, line WA sudah saya buka di 0813 87 22 7274. Dan kita akan kembali lagi, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali lagi untuk sesi tanya jawab. Nah ya, jadi buat kamu semua nih, isi tunggu di nomor WA kita di 0813 87 22 7274. Oke, dan kita akan kembali lagi setelah satu buah lagu berikut ini. So stay tune terus di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration. Masih dengan Isya, masih juga dengan Ibu Awi yang saat ini sudah hadir studio dan tadi sudah memberikan sharing yang luar biasa banget ya. Dan pengajaran yang luar biasa juga. Dan buat kamu nih Sobat Yos ya, kalau kamu ketinggalan tadi dari apa yang di-sharingkan Ibu Awi, nah kamu bisa nanti tungguin aja ya. Yang penting adalah kamu buka YouTube Dios Radio, kamu langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena ketika kita mengupload video baru, kamu akan langsung dapat notifnya. Nah kalau udah dapat notifnya tinggal kamu tonton lagi. Dan ketika kamu nonton lagi, jangan lupa diklik tombol like-nya. Dan kamu juga share untuk orang yang kamu kasih, biar orang-orang yang kamu kenal ini, orang yang kamu kasih ini benar-benar juga menerima berkat yang sama dari setiap pengajaran firman yang diberikan di acara di Dios Radio ataupun Jalan Kehidupan seperti malam hari ini. Oke, ini ada pertanyaan Ibu. Ya, oke, siap. Ya. Tadi kan kita belajar tentang menjadi dewasa. Nah, ketika menjadi dewasa itu memang masa peralihan dari yang remaja menjadi dewasa, yang dari anak-anak. Kalau di pertumbuhan manusia kan anak-anak, dewasa, dari anak-anak, remaja, dewasa, muda, terus dewasa ini gitu kan. Nah, masa peralihan ini kan banyak yang membuat mereka tuh seperti apa-apa aku dulu deh gitu. Karena terbiasa, karena dari kecil apa-apa selalu disuguhkan, dibantu dan segala macam. Sedangkan untuk ketika menjadi seorang yang dewasa, baik itu dewasa muda ataupun dewasa yang benar-benar sudah usia matang, akan mengalami proses-proses di mana dia mau tidak mau dia harus mencoba untuk melakukan semua, mengambil keputusan apapun itu benar-benar dia lakukan sendiri tanpa bantuan, gitu kan. Nah, sebagai saya tadi juga Ibu juga cerita juga bahwa Ibu juga seorang ibu, di mana anak Ibu juga sudah mulai beranjak dewasa juga, ya usia 21 ya tadi Bu ya? Ya, 20 dan 22. Ya, 20 dan 22. Jadi ada yang udah usia remaja dewasa muda. Nah, itu kan ada masanya di mana mereka merasa bahwa ketika diberi sebuah tanggung jawab tuh mereka ini, nggak mau pengennya kayak dulu lagi apa-apa gini, udah dibantu dulu kan aku belum biasa gitu. Nah, sebagai seorang ibu nih menghadapi, ya seperti tadi kan kita juga belajar banyak bahwa Tuhan tuh juga
butuh kita untuk bertanggung jawab ketika kita menjadi seorang yang dewasa, gitu kan. Bagi dalam hal kita melayani, dalam kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, dari sisi seorang ibu, ketika anak-anak ini yang ketika beranjak dewasa ini merasa bahwa, aduh bantu dulu dong. Padahal sebenarnya kita udah bisa melihat bahwa dia ini mampu, gitu. Nah, gimana caranya kita untuk memberikan pengertian sama mereka nih? Oke. Kamu tuh bisa loh sebenarnya. Jangan bilang nggak mampu dulu gitu. Biasanya kan pengalaman itu pasti ibu sering ngalamin ya Bu ya. Nah kalau menurut ibu gimana ini? Ya, ini merupakan satu proses ya. Istilahnya tuh kita nggak kayak mengajar itu atau melatih itu nanti kalau udah umur begini, enggak, tapi memang harus dari kecil ya. Betul. Gitu. Ya, saya akan sharing dari pengalaman saya saja gitu ya, kayak bagaimana saya memberikan kepercayaan kepada anak dan bagaimana belajar untuk mereka juga untuk belajar memutuskan atau bertanggung jawab dengan hal-hal yang memang mereka harus bertanggung jawab gitu. Contoh ketika pendidikan gitu ya. Kami sebagai orang tua itu memang dari SD, TK, SD sampai SMP itu kami yang memilihkan pendidikan untuk mereka. Gitu. Jadi itu udah mutlak lah kita yang milih gitu. Dan sebetulnya kami tidak pernah mengajar mereka bahwa atau minta nanti kamu pilih sendiri atau gimana gitu. Tapi saya bersyukur karena anak-anak saya ketika mereka udah SMP itu tuh sudah mulai berpikir ya, udah mulai punya pilihan, kemudian juga udah mulai mungkin juga ada pengaruh teman-temannya gitu. Jadi ketika mereka SMP kelas 2 itu mereka sudah belajar untuk memutuskan aku nanti setelah dari SMP ini saya mau kemana gitu. Contoh anak saya yang pertama ketika udah SMP kemudian mau naik kelas 3, dia bilang bahwa aku nanti SMA mau masuk negeri. Karena dia udah punya gambaran bahwa kalau di negeri nanti saya punya peluang untuk masuk perguruan tinggi negeri itu lebih besar gitu. Karena ketika dia ada di sekolah yang saat itu SMP itu, anak saya memang pinter sekali enggak, tapi bodoh juga enggak gitu. Jadi masuk misalnya ranking itu tuh 5 ke 10 1, 5, 10 gitu. Jadi ketika dia udah belajar untuk memutuskan seperti itu, kita sebagai orang tua mendukung. Dan pada akhirnya ketika dia lulus SMP, betul dia masuk ke sekolah negeri. Dan bersyukurnya bahwa apa yang dia pikirkan, dia rencanakan itu tuh semua tercapai ya. Dia masuk negeri, kemudian setelah dia SMA selesai, kemudian dia mengikuti SBM dan dia juga masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Kemudian anak yang kedua pun seperti itu. Ketika dia SMP, dia udah karena memang dia secara akademik kurang, tapi di SMP dia udah belajar untuk menemukan kira-kira kemampuan saya itu apa. Dan dia waktu itu belajar animasi. Dan ketika lulus SMP, dia bilang bahwa nanti saya akan sekolah di sini. Dan dia memutuskan untuk ambil sekolah itu tuh di luar kota, di Kudus. Karena di Kudus itu ada namanya SMK Raden Omar Syahid yang jurusan animasinya itu tuh terbaik gitu ya. Nah, jadi ketika proses transisi antara mereka harus mulai bertanggung jawab dengan dirinya, yang saya alami, saya tidak terlalu mengalami kesulitan karena prosesnya itu tuh berkesinambungan gitu ya, berkesinambungan. Saya juga tidak merasa bahwa saya udah mengajar dan mengarahkan mereka sebaik mungkin, tapi saya percaya ini anugerah Tuhan lah buat kami gitu ya. Istilahnya kami tidak punya effort yang bagaimana untuk membuat anak-anak kami itu mengerti, tetapi saya percaya bahwa dengan berjalannya waktu, hal-hal yang sederhana kami ajarkan itu anak-anak praktekkan gitu. Hanya sampai akhirnya ya SMA, anak saya yang kedua itu ngekos di Kudus, sekolah di Kudus. Kemudian yang anak saya yang pertama, baru ketika dia perguruan tinggi dia ngekos. Pengalaman mereka untuk tinggal di luar keluarga itu ternyata menjadi pengalaman yang betul-betul membuat mereka itu tuh mandiri. Gitu. Nah, anak saya yang kedua itu jadi SMA,
dia ngekos, saya ngelihat bahwa dia itu kayak manajemen pribadinya, manajemen keuangannya, disiplin dirinya itu tuh betul-betul luar biasa. Sampai ibu kosnya itu, kan kita suka chattingan gitu, dan dia pernah bilang gini, Ibu, gimana ya caranya ngedidik anak supaya nanti kalau gede itu kayak Mas Regan gitu ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari anak saya gitu, yang dilihat orang gitu. Ya saya cuma jelaskan, ya itulah saya jelaskan seperti ini. Nah, anak saya yang kedua pun seperti itu ya. Ketika dia ngekos di Jogja, dia kuliah di sana dengan segala keterbatasan yang ada, sampai ya akhirnya puji Tuhan nanti tanggal 20 September akan wisuda ya. Ya, begitu. nah, memang ketika mereka kembali ke rumah, sebetulnya bukan karena mereka kayak seperti nggak mau bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang ya mungkin ini hanya bercanda, kan? kayak bercandanya gitu tuh, kadang-kadang suka gitu. Ayo ini nih, ya ntar dulu lah, gini ya. Tapi kalau saya lihat ketika mereka berpisah dari orang tua, tanggung jawab mereka luar biasa gitu ya. Karena mereka udah mengatur kehidupan mereka sendiri ya. Dari kebutuhan mereka udah atur, kasih uang segini gimana supaya bisa cukup. Terus kemudian juga ngeberesin kamar sendiri, ngurusin baju sendiri, itu kan juga bukan hal yang mudah gitu ya. Tetapi ya seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang proses untuk membawa anak-anak bisa masuk seperti yang tadi pertanyaan Miss Isil tadi tuh, ya memang harus berkesinambungan ya. Jadi kita nggak kayak nantilah kalau anak udah gede baru saya kasih tahu begini. Nanti kalau udah begini saya baru kasih tahu gitu. Bahkan untuk banyak hal pun saya seringkali ya sudah mulai mengajarkan kepada mereka. Ya karena sekarang kan mereka udah remaja kan ya, dewasa muda gitu. Nanti ya pasti mereka nanti akan mungkin berpacaran, mungkin suatu saat mereka akan menikah. Dari sekarang pun sudah mulai ya, saya sering kali ngobrol, nih begini, kalau begini nanti begini, terus nanti kalau misalnya begini nanti akan seperti ini gitu. Jadi ketika kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya itu kayak berkesinambungan, saya rasa ini akan perpindahan mereka itu tuh akan smooth ya. Jadi nggak kayak mereka kaget terus ini gitu. Nah itu sih kalau pengalaman pribadi saya seperti itu. Berarti ya seperti yang tadi juga Ibu juga sudah sempat sampaikan yang tadi tentang Efesus 4 tuh Bu, ya kan, bahwa ketika ya bagaimana Tuhan mengajarkan juga bahwa itu tuh ketika mengalami sebuah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus gitu kan. Itu tuh jadi mereka tuh jadi walaupun mereka terpisah jauh dari Ibu, dengan fondasi yang sudah ditanam itu, dan buat mereka juga ketika di luar pun mereka tidak terombang-ambing dengan banyak hal. Karena kan kita nggak pernah, karena secara jujur secara manusia pasti ada ketakutan ya Bu ya. Tapi itulah dia proses dalam hidup ketika Tuhan memberikan itu bisa kita lihat buktinya ketika mereka terpisah dari orang tua. Nah ini sama ya. Dan buat Isya sih ini sebuah hal yang baik banget, yang bagus banget bahwa semua itu ada prosesnya. Tiap orang mengalami proses sendiri-sendiri. Bagaimana kita bersikap pada saat masih anak-anak, ketika kita masuk remaja, ketika kita masuk dewasa muda, bahkan sudah menjadi dewasa. Itu tuh ada prosesnya masing-masing. Iya, betul. Dan sisi anak-anak mau udah pasti ada ya Bu ya. Mau tidak mau, namanya juga anak sama orang tua. Nah, buat ini kan hal yang memang satu sisi zaman sekarang banyak orang yang tadi seperti Ibu bilang tadi tentang orang Samaria aja yang tadi Ibu juga sudah bagikan gitu kan. Tadi itu saya sempat ada sedikit terlintas gitu. Nah, kalau kita lihat dari orang Samaria ini kan bagaimana dia punya hati yang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena melihat apa yang terjadi dengan sesama gitu. Cuman banyak hal yang terjadi sekarang ini kan sikap yang mereka ambil itu sama halnya seperti orang Lewi yang tadi itu kan yang atau dengan imam yang turun di sana seperti itu kan, di dalam cerita ini dalam Lukas 10 ini kan. Nah,
dalam perjalanan ibu, Mm-mm. mungkin ibu ketemu dengan banyak orang, dengan segala macam, dengan banyak karakter, Mm-mm. ya kan? Kita bisa lihat bahwa banyak karakter yang ada dalam diri kita ini. Kadang-kadang kita sendiri gini, amazed, kok ada ya orang seperti ini, gitu. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, Ya. bertanggung jawab juga, Mm-mm. karena kan apa yang Tuhan kasih itu tetap harus kita pertanggungjawabkan. Dan seperti yang terjadi dengan orang Samaria ini juga kan, itu tuh mungkin dia pernah mengalami hal yang sama, membuat dia akhirnya membuat dia belas kasihan dia jadi tergerak, gitu. Nah, dalam pengalaman ibu sebagai seorang hamba Tuhan yang melihat banyak banget karakter di sepanjang hidup ibu, ya. Ada orang-orang yang tipenya seperti orang Lewi, seperti imam, bahkan seperti orang Samaria ini. Nah, sebenarnya kita nih sebagai orang-orang yang mungkin juga Sobat Dios di rumah yang saat ini masih on proses untuk menjadi dewasa. Gimana sih kita seharusnya kita bersikap ketika kita melihat sesama? Karena kan ketika kita apa yang dilakukan orang Samaria ini seperti kita melayani orang-orang sesama kita kan, Bu, ya. Nah, cuman kadang-kadang banyak orang menutup mata, tidak mau melakukan, padahal ketika kita melakukan itu kita sama aja melakukan untuk Tuhan. Nah, cuman banyak orang tidak sadar itu. Gimana caranya ketika kita mengingatkan orang-orang siapapun itu, ini loh yang harusnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, silakan Ibu. Ya. Memang sebetulnya itu bisa disimpulkan dengan satu kata ya sebetulnya. Ketika kita sudah membeda-bedakan orang, atau mungkin kalau bahasa apanya tuh kita memandang muka, nah itu memang akar segala-galanya ya gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan, kemudian kita sudah mulai membeda-bedakan orang, ya itu mungkin bukan hal yang tabu ya untuk kita bicarakan ya, karena bagaimanapun juga pasti namanya manusia, kita akan lebih silau melihat sesuatu yang mengkilat ya. Sebetulnya itu akar persoalannya sih ada di situ. Andai kita sebagai hamba Tuhan itu bisa melihat bahwa setiap jiwa yang Tuhan percayakan itu sama nilainya, saya percayalah kita itu bisa, ya itu tadi, tidak akan mengabaikan si A kemudian mementingkan si B, atau mungkin juga kita akan menganggap si A lebih penting daripada si C. Nah, hal seperti itu. Kalau di dalam pelayanan saya yang saya lakukan gitu, yang memang sebetulnya yang paling saya jaga itu ketika ya mungkin kalau misalnya kita dalam pelayanan kan tentu saja pasti kita diperhadapkan dengan ada orang-orang yang memang mungkin dia bisa memberikan kontribusi, atau orang-orang yang memang lebih banyak merepotkan kita. Nah itu gitu. Saya suatu hari pernah ditegur sama Tuhan karena ya saya itu sebetulnya pelayanan saya apa ya lebih kompleks gitu ya. Ya saya punya anak asuh ya kayak di pemulung ya, yang saya perhatikan dari dia masih bayi ya, sekarang dia udah sekolah, ada tinggal di daerah Gudang Selatan situ. Nah, kemudian juga ada beberapa orang yang memang mereka itu kadang-kadang merasa nyaman dengan saya. Gitu ya. Nyaman dengan saya, kadang-kadang saking nyamannya kan kadang-kadang ya gitu kan ya. Apapun masalah yang dia hadapi pasti curhat, pasti ngomong, dan apapun kebutuhannya pasti ngomong gitu. Ibaratnya kayak WA saya itu kayak udah buat story WA dia aja gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kadang kan secara manusia kadang-kadang juga adalah saya, ya waktuku tuh bukan cuma buat kamu gitu. Banyak yang saya harus iniin gitu. Setiap kali pokoknya keinginan dia kalau belum terpenuhi pasti terus ya gitu ya. Seperti itu. Tapi suatu ketika saya waktu itu mau doa puasa, dia nge-WA, terus saya abaikan. Tuhan tuh ingetin begini, kalau yang nge-WA kamu si ini, respon kamu tuh seperti apa gitu. Iya, aku langsung bilang, iya, kalau si ini yang nge-WA aku, kok begitu saya lihat notifnya aja langsung buru-buru pengen bales gitu ya, gitu. Tapi begitu ini, kenapa aku biarin, bahkan kadang-kadang aku nggak baca gitu ya. Nah ketika saya ditegur Tuhan sama seperti itu, saya langsung yang ngerasa, iya Tuhan, ternyata
saya belum seperti apa yang suka saya katakan, gitu ya. Mungkin saya bilang, ya jangan pandang muka, jangan ini, jangan pilih-pilih gitu. Ternyata saya belum seutuhnya menjadi seperti itu gitu. Tapi ya saya bersyukur kan, kalau Tuhan menegur kan artinya dia mau memperbaiki saya. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya kunci di atas itu semuanya adalah ketika kita mulai, ya saya mungkin juga seperti kisah yang orang Samaria yang baik hati itu ya. Para imam kemudian juga orang Lewi itu kan ngerasanya bahwa ya itu bukan tanggung jawabku. Tugasku kan di sono, di Yerusalem, di bait Allah gitu. Jadi dia jalan mah lurus aja, karena fokusnya apa? Ya pekerjaanku emang itu, ini di luar, bukan ranah aku, bukan area aku gitu ya. Sebetulnya yang Tuhan Yesus ingin sampaikan pesan utamanya itu tuh begitu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan hanya fokus kepada bait Allah, kemudian mengabaikan perjalanan sepanjang jalan dari Yeriko ke Yerusalem. Itu sebetulnya pelayanan yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi kan banyak imam dan para Lewi belum menyadari. Pikir dia, pokoknya pelayananku tuh di bait Allah. Pokoknya aku tuh fokusnya cuma rumah, bait Allah, rumah, bait Allah gitu. Sedangkan Yesus mau mengingatkan, perjalananmu itu pelayanan yang sesungguhnya. Di dalam perjalanan itu banyak yang kamu bisa jumpai. Ya mungkin orang yang tadi kena begal, mungkin ada orang yang minta-minta, atau mungkin orang yang hanya sekedar menanyakan, yang tersesat mau nanya jalan ini di mana ya. Kalau sekarang mungkin begitu ya, ada orang yang tanya ya, walaupun ada Google Map, tapi kan kadang-kadang ada orang-orang yang masih tetap nanya ya. Perjalanan itu yang sebetulnya harus menjadi fokus kita di dalam pelayanan. Menurut saya sih begitu. Wow, luar biasa. Jadi ya buat kamu nih Sobat Yos ya, bahwa sebenarnya menuju sebuah pribadi yang dewasa itu, yaitu justru dari perjalanan kita itu yang membuat kita menjadi dewasa. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau kita belajar. Belajar dari proses yang Tuhan kasih dan ke depannya. Karena kita nggak pernah tahu ya di ujungnya seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu. Kenapa Tuhan bisa kasih ini? Karena Tuhan udah tahu nih ujungnya akan seperti apa. Cuman kan kadang-kadang kita pengennya suka-suka saya mau lewat mana, mau ngapain. Saya mau ya, contoh misalnya kan kayak yang imam atau orang Lewi ini yang ya tadi yang ibu juga sudah bilang bahwa udah bukan tugas saya ini mah gitu kan. Ya ngapain saya ngurusin gitu kan. Padahal Tuhan pengen ini loh yang tadi ibu juga bilang bahwa inilah bentuk dari pelayanan yang kamu lakukan, bahwa bukan cuman di satu tempat, tapi perjalanan kamu itu sepanjang perjalanan itu, sepanjang proses itu tuh banyak hal yang bisa kamu lakukan, bisa kamu layani. Itu yang Tuhan mau gitu. Jadi buat kamu semua nih Sobat Yos, nih hari ini luar biasa banget ya, kita udah belajar banyak banget. Memang gak mudah menjadi pribadi yang dewasa. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk dalam tahap itu. Ya kan, nggak mungkin dong kamu jadi anak-anak terus kan. Ya kalau sesekali ketika sudah dewasa ingin bermanja-manja seperti waktu kita masih kecil, nggak masalah gitu kan. Tapi kita juga harus tahu menempatkan diri untuk kita menjadi dewasa seperti apa. Dan itulah apa, malam hari ini kita udah belajar banyak banget nih Sobat Yos. Untuk menjadi dewasa ini ternyata banyak hal yang mesti kita jalani, proses itu mesti kita jalani, dan itu nggak instan, ya kan? Banyak hal yang harus kita persiapkan. Mungkin kamu agak bingung. Ya mungkin saya selama ini banyak apa-apa kayak anak kecil kayaknya ya, minta dan minta dan minta. Ketika dikasih tanggung jawab, nanti dululah, jangan saya, yang lain aja, kan kadang suka begitu. Nah mungkin saatnya kamu berubah nih Sobat Yos. Dan biar firman hari ini juga bisa benar-benar membuka paradigma kita, membuka pikiran kita bahwa tuh kita ada di dunia ini tuh, dan kita mengalami proses hingga menjadi seorang yang dewasa tuh ada rencana Tuhan di dalamnya. Bukan karena Tuhan iseng, ya udah Tuhan bilang gini, ya saya mau kamu nanti jadi dewasa ya gitu. Enggak, pasti ada sesuatu yang mau yang Tuhan inginkan untuk kamu lakukan, biar hidup kamu pun bisa jadi berkat. Nah, oke, sebelum kita tutup
acara Jalan Kehidupan malam hari ini juga ngucapin terima kasih Bu Awi udah hadir di studio, sudah berbagi, udah sharing yang luar biasa banget. Dan kita percaya bahwa setiap firman, setiap sharing dari apa yang pengalaman Ibu sendiri pun itu bisa menjadi berkat buat sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan. Dan sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada kata-kata terakhir dan juga nanti sih juga setelah itu minta Ibu untuk doa penutup dan doa berkat. Ya. Silakan Ibu. Oke, ya ini sebetulnya bukan kata-kata dari saya ya, tetapi kayaknya udah sesuatu yang umum untuk dikatakan bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan ya. Ya, jadi kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, tetapi orang yang dewasa pasti dia akan memilih yang terbaik lah, milih untuk menjadi dewasa. Jadi sekali lagi bahwa proses yang harus kita lewati untuk menjadi dewasa itu sesuatu yang memang pasti harus kita hadapi, tetapi semuanya juga terletak pada pilihan kita. Kita mau nggak untuk menjadi dewasa atau kita mau tetap mau menjadi kanak-kanak. Ya, Tuhan memberkati sahabat Dios semuanya ya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hamba secara pribadi juga mendapatkan berkat. Terlebih kami berdoa supaya seluruh pendengar Radio Dios ini yang mendengarkan siaran ini, kami juga diberkati dan ada sesuatu yang boleh menggelitik hati kami dan pada akhirnya membuat kami mengambil keputusan untuk kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk para sahabat Dios Tuhan. Mungkin saat-saat ini ada di antara para pendengar yang sedang dalam proses untuk menjadi dewasa. Mungkin melalui tantangan hidup, mungkin melalui persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mungkin melalui pergumulan atau apapun juga yang tidak nyaman yang saat ini mereka hadapi. Buka mata hati kami untuk kami menyadari bahwa itu adalah proses pendewasaan iman kami, sehingga kami bisa meresponi situasi itu dengan respon yang positif. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau meteraikan setiap kebenaran itu di dalam hati dan pikiran kami. Sungguh Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kami mau bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, supaya Tuhan juga mempertanggungjawabkan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan pakai Radio Dios untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan juga untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan supaya semakin banyak orang mendengar berita baik yang bersumber dari firman Tuhan. Engkau memberkati semua yang bekerja, semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, biar apapun yang disajikan semuanya berisi menu-menu yang sehat untuk rohani kami, sehingga kami bisa diberkati dan juga bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Tuhan memberkati. Dan senang banget ya kita sudah bisa belajar banyak hari ini, dan biar terus pelayanan Ibu juga Tuhan berkati dimanapun Ibu melayani. Amen. Dan hikmat Tuhan terus turun dalam kehidupan Ibu. Terima kasih. Dan buat kamu juga nih Sobat Dios yang hari ini juga sedang mengikuti acara Jalan Kehidupan, biar apa yang sudah di-sharingkan ini benar-benar memberikan paradigma yang baru, membuat cara berpikir kita yang baru juga untuk kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan terutama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita Ica pamit, Ica juga mengingatin kamu jangan lupa untuk ikut acara doa bagi bangsa ya. Yang ini ada yang spesial karena besok hari Sabtu tanggal 30 Agustus ini doa bagi bangsanya ini bukan cuma doa bagi bangsa, tapi akan dilanjutkan dengan Meet Jesus. Nah, untuk acara doa bagi bangsa sendiri itu dimulai dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan Meet Jesus hingga pukul 7:30 pagi. Jadi buat kamu semua yang ada yang lagi di Kota Bandung, boleh hadir langsung di
Glorious Hall, Jalan Ibrahim Aji nomor 366. Nah, kalau kamu yang di luar kota, kamu bisa ikutan streaming, bisa lewat Dios Radio atau juga bisa lewat YouTube AOC Media, ya. Jadi besok itu kita akan banyak berdoa, menyembah Tuhan, apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini bangsa kita. Yuk sama-sama kita berdoa untuk bangsa ini biar ada tudung perlindungan Tuhan yang sempurna dan tidak ada lagi yang namanya kekacauan atau apapun. Biar setiap keputusan yang diambil benar-benar yang dari Tuhan. Jadi bukan karena keegoisan manusia, tapi semua karena Tuhan. Dan kita juga mau bawa setiap pemimpin bangsa ini, orang-orang yang ada dalam pemerintahan, biar mereka punya rasa takut akan Tuhan. Itu biar jadi ketika putusan apapun yang diambil benar-benar seperti yang Tuhan mau. Jadi jangan lupa bergabung di doa bagi bangsa setiap hari dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Cuman untuk besok itu udah spesial karena kita akan melanjutkan dengan pujian penyembahan di acara Meet Jesus. Dan kita akan di sana juga kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk. Nah, buat kamu yang mungkin ada pokok doa yang mau doakan, kamu bisa langsung chat aja di live chatnya YouTube AOC Media. Oke, terima kasih buat kamu semua sudah mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dari kawasan TC Kosambi Blok H1A2, Isya mohon pamit. Bye bye and God bless you all.